Bab ke-84. Bab 84. Kecelakaan sering terjadi. Ramuan kelas 8. Setelah berbagai kekuatan mengeluarkan harta mereka untuk mengimbangi pelelangan batu spiritual, harga lelang 100 Refined Diamond Fist telah mencapai 30 juta, dan kecepatannya masih meningkat. Tetapi siapapun dengan mata jeli dapat melihat bahwa harga ini hanyalah permulaan. Bagaimanapun, 3 ahli alam raja di lantai kedua belum mengambil tindakan. Tidak apa-apa untuk putri ke-7. Lagi pula, mereka baru saja mendapatkan senjata raja, dan mungkin tidak ada cukup batu roh yang tersisa untuk dilelang. Tetapi murid sekte Yuan di sebelahnya pasti memiliki batu spiritual yang cukup. Ketika dia tengah memikirkannya, Shao Muran membuka mulutnya untuk menawar. 40 juta. Begitu dia buka mulut, dia langsung menaikkan harga sebesar 10 juta. Melihat ini, semua orang tidak terkejut. Namun, sebagian besar orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan sedikit mengubah ekspresi mereka, menggertakkan gigi, dan terus mengeluarkan lebih banyak harta untuk digunakan sebagai pengurang. Lalu harganya naik beberapa juta. 43 juta. 44 juta. Saya akan membayar 45 juta. Shao Muran juga berbicara acuh tak acuh kepada para ahli alam penghancur kekosongan yang sedang menawar. 50 juta. Tentu saja, Shao Muran juga tahu bahwa para ahli alam kekosongan yang menghancurkan ini jelas bukan pesaing langsungnya. Dia perlahan menoleh ke samping. Di sana, Ho Yun menatap kepingan giok di tangannya dan berpikir. 56 juta. Tiba-tiba dia mulai menawar. Shao Muran juga tercengang. Lagi pula, selama putaran terakhir pelelangan senjata raja, dia ingat bahwa Huo Yun menyerah dalam kompetisi setelah dia meneriakkan harga 40 juta. Dia juga berpikir bahwa pihak lain tidak membawa terlalu banyak batu spiritual. Tidak pernah terpikir. Di babak ini, dia benar-benar mengeluarkan 56 juta batu spiritual kelas rendah. Itu sungguh mengejutkannya. Namun dia tidak banyak berpikir dan langsung menyebutkan harganya. 60 juta. Tanpa persaingan dari keluarga kerajaan dinastian, seharusnya tidak sulit baginya untuk memenangkan seni bela diri tingkat atas saat ini. Memikirkan hal ini, Shao Muran tidak dapat menahan senyum. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang familiar. 70 juta. Suaranya terdengar sedikit lebih tua, yang langsung mengejutkan seluruh hadirin. Banyak sekali orang yang mendongak. Matanya tak dapat menahan diri untuk tidak melebar. Karena mereka menemukan, orang yang meneriakkan harga adalah Han Xinlan. Tapi bukankah Han Xinlan baru saja melelang senjata raja untuk keluarga kerajaan dinastian? Apakah Anda masih bisa melelang seni bela diri lokal terbaik ini? Bukan hanya pemirsa yang tak terhitung jumlahnya itu yang merasa bingung. Bahkan Shao Muran pun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Han Xinlan akan mengambil tindakan, dan setelah dirilis, totalnya ada 70 juta batu spiritual kelas rendah. Ditambah lagi pelelangan 90 juta batu spiritual kelas rendah milik King Weapon. Total 160 juta batu spiritual kelas rendah. Membawa begitu banyak batu spiritual, Han Xinlan juga memperhatikan tatapan ragu dari sekeliling. Di tengah keraguan banyak orang, dia tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, 3 buku kuno melayang di udara. Ada 1 kungfu tingkat tinggi tingkat bumi dan 2 seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Bisakah juru lelang membantu saya menghitung berapa banyak batu spiritual yang akan dipotong? Han Xinlan hanya melambaikan tangannya ketika berbicara. Ketiga buku kuno itu jatuh di depan Chu Wangqing. Chu Wangqing tertegun sejenak, lalu segera bereaksi dan memeriksa. Dia segera menarik napas dalam-dalam. Ketiga buku tersebut semuanya asli, bukan jeplakan. Menurut harga sebelumnya, 1 salinan bernilai 35 juta, dan 3 salinan dapat memberikan harga 105 juta batu spiritual kelas rendah. Wow! Saat Chu Wangqing selesai berbicara,
Seluruh hadirin tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak dalam kegaduhan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap. Jam 0:05, jam 0:07. Curang. Ini jelas-jelas curang. Dalam satu tarikan napas, ia mengeluarkan satu jurus kungfu lokal tingkat tinggi dan dua jurus bela diri lokal tingkat tinggi. Hanya dinastian yang mampu melakukan prestasi semacam ini. Han Xinlan mengangguk dengan tenang. Kurangi saja seperti yang Anda katakan. Setelah berkata demikian, dia melihat sekeliling, menatap Xiao Muran dengan penuh perhatian dan bertanya, "Apakah kamu punya pertanyaan lagi?" Tiba-tiba terjadi keheningan di mana-mana. Para pria kuat di alam Sharud Void yang sebelumnya berencana menggunakan seluruh harta mereka di dasar kotak untuk mengimbangi batu spiritual kini meletakkan tangan mereka. Sungguh tamparan di wajah. 100 juta batu spiritual kelas rendah. Mereka tidak dapat mengeluarkannya bahkan jika mereka membuat semuanya bangkrut. Adapun sekta-sekta itu, mungkin seluruh sekta masih bisa melakukannya. Tetapi, seni bela diri teratas pada tingkat ini tiba-tiba muncul, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan seluruh sekta. Sehat. Chu Biao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lin Hao juga menatap tajam ke arah 100 Refined Diamond Fist, lalu mengalihkan pandangannya dengan kecewa. Mereka pastinya kurang beruntung. Hasilnya akhirnya, 3 ahli alam raja datang untuk bertanding. Ketika Xiao Muran melihat ini, ekspresinya sedikit tegas, namun dia tidak tampak terlalu terkejut, hanya sedikit mengernyit. 3 nilai tinggi, kurasa itu milik putri ketujuh. Dia mendesah diam-diam. Karena orang-orang kuat di alam kekosongan penghancur dapat menggunakan harta karun mereka untuk dilelang, maka orang-orang kuat di alam raja tentu juga dapat melakukan hal yang sama. Aku hanya tidak menyangka Han Xinlan begitu tegas. Dan segera setelah diluncurkan, ada 3 kelas tinggi lokal. Bahkan bagi orang alam raja yang kuat, sangatlah sulit untuk berlatih teknik tingkat bumi tingkat tinggi dan seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Jelas ini milik putri ketujuh. Mungkin itu diberikan oleh Raja Yan kepada putri ketujuh. Tapi sekarang, semua hal ini digunakan untuk mengimbangi batu roh, hanya untuk bersaing memperebutkan seni bela diri lokal terbaik. Memikirkan hal ini, dia hendak meneruskan penawaran. Tanpa diduga, sebuah suara terdengar selangkah di depannya. 80 juta batu spiritual kelas rendah. Mendengar suara itu, mata Xiao Muran terbelalak dan dia menoleh ke samping. Hu Yunlah yang meneriakkan harganya. Dan jumlahnya juga dinaikkan menjadi 10 juta. Sekarang semua orang terkejut. Keluarga kerajaan dinasti Dayan semuanya tahu bahwa warisan mereka yang kaya diketahui semua orang di jalan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang Yuan Men. Namun, pembangkit tenaga listrik King Realm ini agak asing. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia meninggalkan medan pertempuran lebih awal untuk memperebutkan senjata raja. Mereka hampir melupakannya. Pada akhirnya, dia mampu menghasilkan begitu banyak batu spiritual kelas rendah. Yang ingin aku simpulkan adalah ramuan tingkat 8, Yin Wang Dan Giok dari cincin penyimpanan. Dia berbicara perlahan. Sewaktu dia bicara, Anda bisa melihat jelas kesakitan di wajahnya. Tampaknya, pil pemicu raja ini adalah sumber da kultivasi yang ia persiapkan sendiri. Namun kini dia rela mempertaruhkan segalanya demi seni bela diri tingkat atas ini. Begitu Hu Yun mengatakan ini, seluruh tempat kembali berguncang. Sial! Ramuan ajaib tingkat 8. 8? Gila! Semua orang gila. Bahkan orang-orang kuat di kerajaan raja juga gila. Apakah semua ramuan kelas 8 digunakan untuk mengimbangi batu spiritual? Bukankah ini terlalu boros? Banyak sekali orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan berseru. Lagi pula, ramuan kelas 8 jelas tidak kalah berharganya dengan senjata raja dan ilmu bela diri kelas atas.
Akan tetapi, dalam hal kelangkaan, memang tidak sebagus seni bela diri tingkat atas di tingkat dasar. Ramuan tingkat 8 dapat diperoleh melalui jalur sekte-sekte teratas dinastian. Saya tidak bisa mendapatkan banyak, tetapi seni bela diri tingkat atas. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Memikirkan hal ini, semua orang juga memahami pikiran Ho Yun. Chu Wangking juga membeku di tempat, hampir menangis dalam hatinya. Ini juga pertama kalinya dia mencoba ramuan kelas 8. Bagaimana cara memperkirakan harga? Bab ke-85. Bab 85, 150 juta. Suasana sangat menegangkan. Setelah berdiskusi cukup lama, semua orang menatap Chu Wangking. Kebanyakan orang juga penasaran berapa perkiraan harga ramuan kelas 8 ini. Bagaimanapun, hampir tak seorang pun yang hadir pernah mendengar tentang pelelangan ramuan kelas 8. Tentu saja harganya benar-benar tak terbayangkan. Chu Wangking juga terjerat. Jika berbicara secara logika, harga ramuan kelas 8 sebanding dengan harga senjata raja. Belum lagi yang dikeluarkan Ho Yun adalah pil pemicu raja, yang khusus dikembangkan untuk orang-orang kuat di alam raja. Harganya tentu tidak akan serendah itu. Pada saat ragu-ragu, sebuah suara datang dari lantai 3 dengan tidak tergesa-gesa. Ramuan tingkat 8 adalah yang pertama kali saya temui. Karena senior alam raja ini ingin menggunakan ramuan pembangkit raja ini untuk mengurangi batu spiritual. Kalau begitu, aku akan memberimu diskon atas nama kamar dagang Kingun. Yiwang dan dapat digunakan untuk mengurangi 100 juta batu spiritual kelas rendah. Suara itu datang, dan banyak sekali orang yang mendongak. Orang yang berbicara tentu saja Zhao Xian. Dia juga melihat keraguan Chu Wangking. Tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gugup dan takut saat mereka menjumpai hal-hal yang tidak diketahui. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata mereka. 100 juta! Ya ampun, apakah ini nilai ramuan kelas 8? Ini 10 juta lebih tinggi dari senjata raja. Menakutkan sekali. Tapi biasanya nilai ramuan kelas 8 tidak sebagus senjata raja, kan? Presiden Kamar Dagang ini sangat berani. Melihat Zhao Xian secara langsung memberikan diskon kepada Ho Yun, yang memperbolehkan Wang dan mengurangi 100 juta batu spiritual kelas rendah, banyak pemirsa yang tidak dapat menahan rasa kagum. Pada saat yang sama, dia menyesalkan bahwa Zhao Xian penuh dengan keberanian. Dilihat dari segi mutu, ramuan kelas 8 secara alami berada pada tingkat yang sama dengan senjata raja dan seni bela diri tingkat atas kelas bumi. Namun, kelangkaan ramuan kelas 8 jauh lebih lemah, dan nilai alaminya harus diabaikan. Namun, Zhao Xian tidak memilikinya, dan malah menambahkan sedikit lagi. Mengenai hal ini, mereka hanya bisa menyesalkan keberanian Zhao Xian. Bahkan Ho Yun, sebagai pemilik sebenarnya, melirik Zhao Xian dengan heran saat ini, lalu mengucapkan terima kasih kepada Zhao Xian dengan penuh hormat. Terima kasih, Presiden Zhao. Zhao Xian melambaikan tangan pelan dan kembali ke tempat duduknya. Han Xinlan dan Xiao Muran tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ho Yun. Sekarang, tingkat batu roh di tangan ketiga orang itu harus berada pada tingkat yang sama. Tergantung siapa yang punya modal lebih banyak. 90 juta batu spiritual kelas rendah. Xiao Muran memimpin dalam melancarkan serangan. 100 juta! Han Xinlan menggertakkan giginya dan meneriakkan harganya menjadi 100 juta. Tidak mau kalah. Seluruh hadirin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah diam-diam. Sudah berapa lama sejak lelang dimulai, dan jumlahnya sudah melampaui 100 juta? Itu keterlaluan. Dan dilihat dari wajah ketiga ahli alam raja ini, diperkirakan 100 juta hanyalah permulaan. 110 juta, 120 juta, 130 juta. Ketiganya datang dan pergi,
dan tak seorang pun ingin ketinggalan dari yang lain. Setelah beberapa penawaran, harga Bailian Diamond Fist telah dinaikkan menjadi 150 juta. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan napas saat menyaksikan penawaran yang semakin sengit. Itu keterlaluan. Setiap kali harga penawaran tidak kurang dari 10 juta lingsi kelas rendah. Berpikir bahwa mereka bahkan harus memegang 1000 batu spiritual kelas rendah. Perbandingannya, sungguh jauh perbedaannya. Namun, setelah harganya mencapai 150 juta, ketiganya pun ragu. Bukan karena harga yang mahal yang membuat mereka mengurungkan niat, tetapi uang sedang terbatas. Berbicara tentang Huo Yun, meskipun dia menggunakan pil pemicu raja untuk mendapatkan 100 juta batu spiritual kelas rendah, ditambah 40 juta batu spiritual kelas rendah yang dibawanya, totalnya hanya 140 juta. Jam 0:02:00 150 juta, sudah sulit baginya untuk terus bersaing. Kepala pavilion, Anda belum datang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap lagi kepingan giok di tangannya, merasa amat cemas. Di sisi lain, Han Xinlan juga menundukkan kepalanya, tampak sedikit serius. Awalnya dia hanya punya sisa 135 juta. Kemudian, selama penawaran, dia dan Xiao Muran mengeluarkan beberapa harta lagi untuk dilelang. Baru pada saat itulah saya hampir tidak mampu lagi mengikuti harganya. Tapi Xiao Muran lebih kejam darinya. Ramuan yang digunakannya untuk mengurangi bakat hanya kelas 7. Tetapi itu adalah ramuan yang sangat langka yang dapat meningkatkan bakat. Namanya adalah pil raja yang mendalam. Ramuan untuk meningkatkan bakat sangat langka, dan nilainya tidak kalah dari beberapa ramuan kelas 8. Akhirnya harga 100 juta dipotong. Sekarang batu roh di tubuh Xiao Muran dapat dikatakan menekan seluruh penonton. Bahkan Han Xinlan dan Huo Yun tidak dapat bersaing dengannya. Nenek Lan, apa yang harus aku lakukan? Ketika Yan Min melihat ini, wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. 150 juta sudah merupakan batas bagi mereka dan mereka tidak dapat mencapai lebih tinggi lagi. Lagi pula, mereka sudah mengeluarkan semua harta karun yang berharga untuk dilelang. Jangan khawatir, aku sudah menghancurkan jimat pengejar surat Qianli. Ada seorang tetua di dekat sini. Dia pasti akan segera tiba. Mendengar ini, Yan Min tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan. Sangat bagus. Namun mereka hanya menghela napas lega. Di sisi lain, Chu Wangqing berkata perlahan. Ini pertama kalinya dalam 150 juta. Ekspresi mereka berubah. Huo Yun juga menatap kepingan giok itu dengan cemas. Kepala pavilion, Anda harus mempercepat langkah. Jika tidak, akan terlambat. Penonton menjadi gugup ketika melihat adegan ini. Bagaimana cara mengatakannya? Mungkinkah harta karun besar terakhir hari ini akan berakhir dengan harga setinggi langit yaitu 150 juta? Sepertinya putri ketujuh punya rencana cadangan, tapi itu akan memakan waktu. Senior Raja Walm yang lain tampaknya sedang menunggu sesuatu. Saya bertanya-tanya apakah sudah terlambat. Mereka banyak bicara, mata mereka penuh harapan. Melihat ini, Chu Wangqing juga menantikan metode lanjutan dari dua ahli alam raja. Namun belum lama ini, dia hanya bisa terus berteriak. 150 juta untuk kedua kalinya. Mendengar ini, Han Xinlan dan Yan Min menjadi semakin cemas. Huo Yun merasa ingin duduk di atas jarum dan peniti dan mulai bergerak. Dan Xiao Muran juga memiliki senyum di wajahnya. Benar-benar bertentangan dengan apa yang mereka berdua pikirkan. Dia hanya ingin Chu Wangqing segera menjatuhkan palu lelang di tangannya. Dengan cara itu, seni bela diri tingkat atas ini milik Sekte Yueyan. Periode waktu lain yang menyebabkan banyak orang menderita perlahan berlalu. Sudah hampir waktunya. Chu Wangqing berbicara perlahan. 150 juta untuk ketiga kalinya. Dia berbicara pelan. Suasana hati semua orang yang hadir tidak dapat tidak terpengaruh.
Semua mata tertuju pada palu lelang di tangan Chu Wangking. Lantai kedua. Begitu pula dengan Shaomuran yang bergumam dalam hati. Cepat jatuh! Cepat jatuh! Seni bela diri tingkat atas ini dilelang seharga 150 juta, yang pasti bernilai setiap sen. Dia tentu saja sangat cemas. Jika bantuan dari dinastian tiba, harganya mungkin harus dinaikkan banyak. Di sisi lain, Han Xin, Lan Yanmin, dan Huo Yun semuanya melihat ke arah pintu rumah lelang. Berharap pembantu mereka akan segera datang di detik berikutnya. Ketika semua orang menonton, semua orang tidak dapat menahan napas. Melihat ini, Chu Wangking memegang palu lelang di tangan cantiknya dan perlahan menurunkannya. Bab ke-86. Bab 86, palu jatuh. Lelang berakhir. Wah, palu lelang jatuh ke panggung, menimbulkan suara tumpul dan kuat. Mendengar ini, Shaomuran menghela napas lega dan kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Di sisi lain, Yanmin menatap pintu masuk rumah lelang dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Terdengar pula desahan kekecewaan di lapangan. Sepertinya aku masih belum bisa mengejarnya. Sayang sekali. Kupikir aku bisa menonton pertunjukan besar lainnya. Ya, sungguh memalukan. Mereka mendesah. Chu Wangking juga menyatakan ketidakberdayaannya. Dia telah mencoba memperlambat beban itu semampunya. Tetapi, pada akhirnya, mereka masih tidak sabar menunggu dukungan dari kedua kekuatan itu muncul. Bahkan sekarang, lama setelah palu ditebang, tak seorang pun datang. Selamat kepada para senior sekte Yuan karena berhasil melelang batu spiritual kelas rendah dengan harga 150 juta. Setelah kata-kata itu diucapkan, Chu Wangking secara pribadi menempelkan label pada buku giok itu. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Lelang ini telah berakhir dengan sukses. Chu Wangking berkata dengan keras, dan perlahan dia menghela napas lega. Akhirnya berakhir. Lelang ini, melihat karirnya, itu sudah cukup untuk tercatat dalam sejarah. Penonton pun mendesah dan mulai berbicara. Suasananya sangat hidup. Wajah Shaomuran penuh dengan senyuman saat ini. Meskipun dibutuhkan total 150 juta batu spiritual kelas rendah untuk mendapatkannya, tapi seni bela diri tingkat atas pasti sepadan dengan harganya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh melihat Han Xinlan. Tapi Han Xinlan mengerutkan kening. Salah, penatua Kai ada di dekat sini. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa segera tiba. Mengapa kamu belum datang? Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak tahu persis apa yang salah. Mungkinkah tetua Kai melakukannya dengan sengaja? Apakah karena aku bersaing dengannya untuk memperebutkan posisi tetua tertinggi? Ada kecurigaan di matanya. Hanya itu saja yang dapat kami tebak. Lagi pula, dengan kemampuan tetua Kai, dia seharusnya sudah tiba sekarang. Karena dia tidak datang, itu berarti dia melakukannya dengan sengaja. Kalau begitu, mari kita bertanya lagi. Dia mendesah sedikit. Di sisi lain, wajah Huo Yun menjadi sedikit jelek saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada kabar dari Master Pavilion? Apakah terjadi sesuatu yang salah di jalan? Pikiran spiritualnya menembus ke dalam kepingan giok itu, tetapi dia tidak mendapat jawaban apapun. Aku juga tidak melihat sosok Master Pavilion. Mungkinkah kita menemui masalah dalam perjalanan ke sini? Meskipun demikian, dia tidak khawatir dengan keselamatan kepala pavilion. Rasanya sedikit kasihan saja. Bagaimanapun, saya tidak bisa mendapatkan seni bela diri lokal yang terbaik. Sekarang pelelangan sudah selesai, mereka tentu tidak bisa langsung menemui Shaomuran untuk memintanya. Shaomuran adalah murid sekte Yuan. Dan dari dialog sebelumnya, kita tahu bahwa dia adalah murid dari Master Sekte Yuan saat ini. Tingkat identitas ini cukup untuk membuat orang takut memprovokasinya. Terlebih lagi, Shaomuran sangat kuat.
Dia hanya bisa menyaksikan tanpa dea ketika Shao Muran merampas seni bela diri lokal kelas atas. Pada saat yang sama, di lantai 3, Zhao Xian yang duduk tegak, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali aku masih belum bisa mendapatkan pil pemicu raja. Jam 0:1:00 Seni bela diri tingkat atas tingkat bumi akhirnya dilelang oleh Shao Muran, dan Huo Yun yang baru saja menawar, tentu saja tidak dapat mengurangi pil Raja Yining. Dengan cara yang sama, kungfu dan seni bela diri tingkat tinggi Han Xinlan tidak tersedia lagi. Yang dapat saya katakan adalah, sungguh disayangkan. Tetapi, tidak apa-apa juga. Shao Muran juga memiliki pil Raja mendalam di akunnya. Dan itu juga ramuan kelas 7 yang dapat meningkatkan bakat. Nilainya pasti tidak lemah. Lelang berakhir. Para penonton yang memadati lokasi acara masinggan untuk meninggalkan lokasi, sembari membicarakan berbagai acara lelang yang berlangsung hari ini dengan penuh semangat. Apa yang dikatakannya terdengar nyata dan penuh gairah. Tingkat antusiasmenya tidak dapat dilebih-lebihkan. Zhao Xian tidak bermaksud mengusir orang. Kemudian dia pergi ke aula belakang panggung yang dikhususkan untuk menerima tamu dan menunggu. Tidak lama kemudian, Chu Wangqing tiba di aula bersama para tamu yang telah memenangkan harta karun dalam lelang ini. Ketika semua orang melihat Zhao Xian, mereka semua mengangkat tangan dan memberi hormat dengan sangat sopan. Saya sudah bertemu Presiden Zhao. Bagaimanapun, metode Zhao Xian sebelumnya yang mampu membunuh seorang ahli di puncak alam Sharing Void secara instan mengejutkan seluruh penonton. Tentu saja, mereka juga sangat waspada terhadap kemampuan Zhao Xian. Di antara mereka, Han Xinlan dan Shao Muran tentu saja termasuk. Pada saat itu, metode Zhao Xian adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat melihatnya. Mereka berdua bahkan mempunyai intuisi bahwa jika mereka berani menyerang dengan gegabah, mereka akan mati di sini. Karena alasan ini, tentu saja mustahil bagi mereka berdua untuk memilih melawan Zhao Xian. Selamat datang semua tamu di kamar dagang Kingun. Semua orang akan mendapatkan sesuatu dari lelang ini. Saya tidak akan bicara omong kosong. Mari kita berdagang sesuai dengan tata tertib lelang. Kata-kata itu jatuh. Chu Biao berjalan terlebih dahulu dan menyerahkan cincin penyimpanan dengan sangat hormat. Zhao Xian mengangguk dan mengambilnya, tiba-tiba sedikit terkejut. Pemimpin sekte Chu, tombak pemburu naga yang kamu lelang harganya 2,4 juta, dan ada 4,5 juta di dalamnya. Mendengar ini, Chu Biao berkata sambil tersenyum. Presiden Zhao bercanda, tombak pengejar naga ini lebih dari 2,4 juta. Tidak peduli seberapa banyak aku berpikir, aku masih berani mengambil keuntungan darimu. Zhao Xian melambaikan tangannya. Ketika palu lelang jatuh, harganya sudah ditentukan. Bagaimana bisa diubah sesuka hati? Bukankah itu berarti kamar dagang Kingun kita tidak memiliki prinsip? Melihat ini, Chu Biao memutar matanya dan mengangguk berulang kali. Apa yang dikatakan Ketua Zhao benar adanya. Saya lancang. Dengan cara ini, 2,4 juta di dalam cincin penyimpanan adalah harga asli, dan 2,1 juta batu spiritual kelas rendah tambahan dapat dianggap sebagai salamku kepadamu atas nama sekte tombak emas. Mungkin akan ada bisnis di antara kita di masa depan. Mendengar ini, Zhao Xian juga menolak dengan alasan. Dia tak dapat menahan diri untuk menatap Chu Biao dalam-dalam. Si kangguru tua ini selalu bicara hal yang sama. Master Sekte Chu sangat sopan. Akan sedikit sok penting jika aku, Zhao Xian, menolaknya lagi. Kalau begitu, aku menerima kebaikan Master Sekte Chu. Zhao Xian menyimpan cincin penyimpanannya. Melihat ini, Chu Biao juga tersenyum. Itu hanya pemikiran kecil, tidak perlu disebutkan. Selama Ketua Zhao menyukainya. Setelah mengatakan itu, Zhao Xian melanjutkan transaksi tanpa mengganggunya dan segera berbalik dan meninggalkan aula. Bagi Chu Biao, hasil dari perjalanan ini sudah cukup melimpah. Zhao Xian tidak banyak bicara saat melihat ini. Dalam pikiranku,
Aku menghubungi sistem dan bertanya. Setelah menerima jawaban afirmatif dari sistem bahwa 2,1 juta batu spiritual kelas rendah tambahan akan dihitung, dia tersenyum gembira. Tak lama kemudian, Luo Guanyu dari Sekte Yin yang juga melangkah maju. Ia menatap Zhao Xian dengan serius sambil mengernyitkan alisnya. Segera dia mengulurkan tangan dan mengulurkan sebuah cincin penyimpanan sambil berbicara lembut. Presiden Zhao, ini milik kita. Mendengar suara aneh ini, Zhao Xian merinding di sekujur tubuhnya. Dia segera mengambil cincin penyimpanan dan setelah memeriksa dengan teliti bahwa tidak ada masalah, menyerahkan tombak pengejar naga kepada Luo Guanyu. Senang bekerja dengan Anda. Terima kasih, Presiden Zhao. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi Guanyu. Luo Guanyu berkata dan bahkan mengedipkan mata pada Zhao Xian. Untungnya, setelah Luo Guanyu selesai berbicara, dia langsung pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Zhao Xian tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Lin Hao segera melangkah maju, dengan senyum di wajahnya seperti Chu Biao. Presiden Zhao, bab ke-87. Bab 87, Identitas Zhao Jing, Dinasti Zhongzhou Jingyue. Seperti yang diharapkan, apa yang dikatakan Lin Hao hampir sama dengan Chu Biao. Cincin penyimpanan yang dikeluarkannya juga berisi 4,5 juta batu spiritual kelas rendah seperti Chu Biao. Ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan Zhao Xian dan kamar dagang Qingyun. Lagi pula, Chu Biao berkata demikian, bagaimana mungkin dia, sebagai lawan, tidak menjilat Zhao Xian? Kita jelas tidak bisa membiarkan sekta tombak emas makan sendirian. Zhao Xian juga mengetahui dendam antara kedua sekta, jadi dia tidak sopan sama sekali. Setelah melihat Zhao Xian menerima cincin penyimpanan, Lin Hao merasa puas dan berbalik dengan senjata pengejar naga dan pergi. Mereka bertiga pergi. Ruangan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kosong. Hanya 4 orang terakhir yang tersisa. Mereka adalah Zhao Jing, yang identitasnya tidak diketahui, Yan Min, Han Xinlan dari keluarga kerajaan Yan, dan Shao Muran dari klan Iwean. Yan Min dan Han Xinlan melangkah maju. Han Xinlan membungkuk sedikit kepada Zhao Xian dan berkata, Presiden Zhao masih muda dan menjanjikan. Saya Han Xinlan, tetua pelindung putri ke-7 dari dinasti Yan. Anda sangat sopan. Zhao Xian tersenyum balik dan berkata, Penatua Han sangat memuji. Kalau begitu, mari kita mulai berdagang. Dengan berkata demikian, Zhao Xian pun mengambil pil roh Mun Giok dan senjata raja, armor roh lunak yang telah diberi label di tangannya, lalu menunggu dalam diam selama sesaat. Han Xinlan tidak ragu-ragu. Dia membalikan telapak tangannya dan mengambil cincin penyimpanan berwarna merah muda-muda dan menyerahkannya kepada Zhao Xian. Ada total 100 juta batu spiritual kelas rendah di sini. Zhao Xian mengambil cincin penyimpanan itu dan memasukinya dengan pikiran spiritualnya untuk menjelajahinya, lalu mengangguk setelah memastikan kebenarannya. Bagus. Kemudian dia menyerahkan pil Dewa Roh Mun Giok dan sirah roh lembut. Terima kasih. Han Xinlan mengambil alih. Di samping, Yan Min menatap Zhao Xian dengan mata besarnya, menatapnya dengan saksama. Han Xinlan tidak dapat menahan perasaan gugupnya saat melihat ini. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Xian benar-benar tidak dapat diprediksi, bahkan dia tidak berani bertindak gegabah. Saya hanya berharap putri ke-7 tidak bertindak terlalu jauh. Putri ke-7, apakah ada sesuatu di wajahku? Zhao Xian menatap Yan Min sambil tergagah. Yan Min menyadari tatapan Zhao Xian dan langsung tersipu. Tidak, tidak. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan menarik Han Xinlan keluar ruangan. Melihat ini, Zhao Xian tidak banyak bicara. Dia berbalik untuk melihat 2 orang yang tersisa di lapangan. Zhao Jing dan Shao Muran. Presiden Zhao, apakah giliranku? Zhao Jing berjalan maju sambil tersenyum.
Dia menyerahkan teknik lokal tingkat tinggi kepada Zhao Xian dengan sangat tenang. Teknik ini mengurangi 35 juta batu spiritual kelas rendah. Sementara Juan Su dan hanya melelang 28 juta batu spiritual kelas rendah. Tentu saja, Zhao Xian masih perlu mengembalikan 7 juta batu spiritual kepadanya. Namun, Zhao Xian melambaikan tangannya dan tersenyum tipis. Tuan Zhao, tunggu sebentar. Matanya menatap ke samping Xiao Muran. Saya rasa Tuan Xiao tampaknya terburu-buru untuk pergi. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Xiao pergi terlebih dahulu? Mendengar pertanyaan Zhao Xian, Zhao Jing tertegun sejenak, lalu tampak teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum di wajahnya. Tidak apa-apa. Adapun Xiao Muran, dia sedikit bingung. Apakah dia terburu-buru untuk pergi? Dia tidak terburu-buru. Tetapi, dia benar-benar ingin mendapatkan seni bela diri tingkat atas ini sesegera mungkin. Lagi pula, Anda dapat merasa tenang hanya setelah Anda mendapatkannya. Jadi ketika dia mendengar perkataan Zhao Xian, dia tidak berniat membantah. Jadi dia mengambil inisiatif dan menyerahkan cincin penyimpanan King Xuan ke tanah. Cincin itu berisi pil raja mendalam ditambah 50 juta batu spiritual kelas rendah. Saya ingin meminta Presiden Zhao untuk mengambil stok. Mendengar ini, Zhao Xian juga mengangguk sedikit dan segera memeriksa dengan saksama. Setelah tidak menemukan masalah, dia menyerahkan buku 100 Refined Diamond Fist kepada Xiao Muran. Selamat, Tuan Xiao. Terima kasih, Presiden Zhao. Jika Presiden Zhao memiliki rencana untuk mengadakan lelang di tempat lain selain Bei Huang di masa depan, dia mungkin mempertimbangkan Yuanmen kita. Jam 0:01, jam 0:07. Xiao Muran menangkupkan tangannya dan tersenyum. Pastinya di masa depan. Zhao Xian menjawab. Xiao Muran tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi dengan bebas. Tiba-tiba, hanya Zhao Xian dan Zhao Jing yang tersisa di ruangan itu. Presiden Zhao, mengapa Anda sengaja meninggalkan saya pada akhirnya? Zhao Jing menatap Zhao Xian dengan rasa ingin tahu di matanya. Zhao Xian juga tersenyum tipis saat melihat ini, tanpa ada niat menyembunyikannya. Saya melihat reaksi Tuan Zhou terhadap lelang ini sedikit berbeda dari reaksi para ahli alam kekosongan penghancur lainnya. Sebagian besar orang kuat di alam kekosongan yang hancur sangat tergoda oleh harta karun yang akan dilelang nanti. Tetapi Tuan Zhou, Anda hanya lebih suka pil Juansu ini. Mereka bahkan tidak peduli dengan King Weapon dan seni bela diri terbaik di dunia. Saya pikir Tuan Zhou bukan dari dinastian, kan? Mendengar Zhao Xian begitu lugas, Zhao Jing juga terkejut. Apakah itu sudah jelas? Zhao Xian. Faktanya, apalagi Zhao Xian, hampir semua orang yang hadir yang tertarik mengamati Zhao Jing dapat melihat sesuatu yang aneh pada Zhao Jing. Apakah ini cukup jelas? Zhao Jing menggaruk kepalanya dan berkata, Maaf, awalnya aku ingin tetap bersikap tenang, jadi aku tidak sengaja menonjolkan asal-usulku. Presiden Zhao benar-benar memiliki mata yang tajam, Anda dapat melihat semuanya. Zhao Xian tidak dapat menahan batuk kering ketika mendengar ini. Tuan Muda Zhao bercanda, itu hanya pengamatan sederhana terhadap kata-kata dan ekspresi. Zhao Jing membuka mulutnya untuk menjelaskan. Sebenarnya, saya berasal dari dinasti Jingyue di Zhongzhou. Saya kebetulan melewati tempat ini dan mengetahui bahwa ada lelang. Jadi saya datang untuk melihatnya karena penasaran. Saya tidak menyangka kalau saya benar-benar akan bertemu dengan harta karun. Pil Juansu ini sangat berharga bagiku. Aku belum pernah menemukannya di dinasti Jingyue, tetapi aku tidak menyangka akan menemukannya secara kebetulan di dinasti Yan Agung. Berbicara tentang ini, wajah Zhao Jing dipenuhi dengan kegembiraan. Mendengar ini, Zhao Xian tampak berpikir. Dilihat dari ekspresi kata-kata Zhao Jing, dia tidak mungkin berbohong. Tetapi, Tanah Zhongzhou, dinasti Jingyue, dia belum pernah mendengarnya. Namun kita dapat melihatnya sekilas dari dua kata di balik dinasti Jingyue. Itu adalah dinasti yang lebih kuat dari dinasti.
Di antara mereka ada banyak sekali orang kuat dan banyak sekali harta karun. Zhao Jing adalah anggota dinasti kekaisaran, jadi wajar baginya untuk memandang rendah raja senjata dan seni bela diri tingkat atas. Lagi pula, di dalam dinasti, saya khawatir ada senjata kekaisaran dan bahkan seni bela diri tingkat tinggi. Sebagai perbandingan, senjata raja dan seni bela diri tingkat atas tingkat bumi secara alami tidak ada apa-apanya dan tidak layak disebut. Tentu saja, dilihat dari sudut pandang ini, status Zhao Jing dalam dinasti mungkin tidak biasa. Presiden Zhao, bisakah kita berdagang sekarang? Zhao Jing menatap pil Juansu di tangan Zhao Xian, jelas dia sudah lama menginginkannya. Zhao Xian pun tersenyum tipis saat melihat ini, mengambil seni bela diri tingkat tinggi dari tangannya, lalu segera mengembalikan pil void dan sebuah cincin penyimpanan yang berisi 7 juta batu spiritual tingkat rendah. Namun, Zhao Jing hanya mengambil pil Juansu dan tidak mengambil cincin penyimpanan. Presiden Zhao, 7 juta batu spiritual kelas rendah ini dianggap sebagai biaya penanganan dan tidak perlu dikembalikan kepadaku. Zhao Xian terdiam sejenak, namun dia tidak sopan. Kalau begitu, selamat untuk Tuan Zhao. Zhao Jing juga menyeringai. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Presiden Zhao, jika ada lelang lagi di masa mendatang, pastikan untuk mengiklankannya terlebih dahulu. Saya akan datang lagi. Zhao Xian mengangguk. Jika Tuan Zhao datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan kebetulan Anda kekurangan uang, Anda dapat datang kepada saya terlebih dahulu untuk mengirimkan harta karun tersebut untuk dilelang, dan saya jamin bahwa harta karun tersebut akan sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Mendengar ini, Zhao Jing langsung menampar kepalanya. Ya, kok aku bisa lupa soal ini sebelum pelelangan hari ini? Jika saja aku tahu lebih awal, aku pasti sudah mengirim foto-fotonya yang akan menghemat banyak waktuku. Kalau begitu, terima kasih, Presiden Zhao, karena sudah mengingatkan saya. Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Zhao Jing segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Zhao Xian juga menarik kembali pandangannya, dan perintah sistem berbunyi dalam benaknya. Bab ke-88. Bab 88. Evaluasi level S+. Hadiah yang mengerikan. Dep, lelang telah berhasil diselenggarakan dan data sedang dikumpulkan. Mendengar ini, mata Zhao Xian berbinar. Hanya menunggu. Ukuran lelang ini diperkirakan S. Perkiraan nilai barang dalam lelang ini adalah S. Pendapatan yang diperoleh dari lelang ini diperkirakan sebesar SS. Singkatnya, evaluasi rata-rata lelang ini adalah S+. Anda mendengar bunyi bip sistem. Zhao Xian tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Kali ini skalanya benar-benar mencapai S. Tampaknya dia telah meremehkan tempat lelang yang ditinggalkan oleh kamar dagang Mingyu. Skala ini memang tidak kecil. Namun, mungkin sangat sulit untuk mencapai level S. Di sisi lain, apakah tingkat evaluasi kali ini benar-benar S+? Zhao Xian sedikit terkejut. Bagaimanapun, setelah banyak lelang, ini adalah pertama kalinya S+ muncul. Dia pikir level setelah S akan menjadi SS. Tetapi jika dipikirkan dengan seksama, rata-rata level lelang yang dia selenggarakan kali ini pasti lebih tinggi dari level S, tetapi tidak sampai level SS. Jadi rata-rata. Wajar jika memiliki S+. Zhao Xian tidak terlalu khawatir tentang ini. Lagi pula, level tidaklah penting. Yang penting adalah, apa hadiah bagi S+? Wajah Zhao Xian dipenuhi dengan antisipasi, diam-diam menunggu respon sistem. Tak lama kemudian, nada perintah sistem terdengar santai. Anda berhasil menyelenggarakan lelang ini dan mencapai evaluasi tingkat S+. Hadiah yang Anda terima adalah perangkat pemecah batas, garis keturunan khusus, garis keturunan naga suci, keterampilan tertinggi dari garis keturunan naga suci, hati naga suci, dan pengalaman dalam keterampilan 500.000 poin, 500.000 poin pengalaman seni bela diri,
500 pecahan alat, dan 5 batu universal. Mendengar ini, Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Pembatas. Benda apa itu? Dia memiliki beberapa keraguan dalam hatinya, tetapi dia tidak membuat penilaian yang terlalu dini. Bagaimanapun, awalnya dia tidak menyukai Cave Mansion yang diberikan terakhir kali, tetapi kemudian, itu telah menjadi kartu truf terbesarnya. Sekarang, pembatas ini mungkin sama. 2 hadiah terakhir membuat mata Zhao Xian bersinar. Orang baik, garis keturunan naga suci. Zhao Xian telah melihat garis keturunan ini dalam sebuah buku kuno. Itu hanya disebutkan secara singkat di atas. Konon katanya garis keturunan ini sudah diwariskan sejak zaman dahulu kala dan memiliki sejarah yang panjang. Namun hanya sedikit sekali orang yang mampu mewarisi garis keturunan ini. Sekarang hampir punah. Namun hal ini juga disebutkan dalam buku-buku kuno. Garis keturunan naga suci adalah salah satu garis keturunan tertua dan terkuat. Konon, saat bayi lahir dengan garis keturunan naga suci, kekuatan alam kekaisaran akan terpancar dari tubuhnya, dan alam tersebut akan otomatis meluas, yang mana sangat mengerikan. Terlahir di wilayah kekaisaran. Ini menunjukkan betapa mengerikannya garis keturunan naga suci. Tentu saja, itu hanya legenda. Dan tampaknya ini hanya berlaku pada zaman kuno. Kemudian, seiring garis keturunan berangsur-angsur menipis, kekuatan garis keturunan naga suci yang diwarisi juga berangsur-angsur menurun. Namun efeknya masih abnormal. Dan garis keturunan teratas ini, apakah itu didistribusikan langsung sebagai hadiah oleh sistem? Apakah ini hadiah level S+? Saya menyukainya. Zhao Xian tersenyum gembira. Garis keturunan naga suci ini sendiri sangat berharga, jauh melebihi semua hadiah sebelumnya. Tubuh pencari roh itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut darah naga suci. Selain garis keturunan naga suci, sistem juga dengan sangat cermat mendistribusikan keterampilan tertinggi dari garis keturunan naga suci sebagai hadiah. Rahasia hati naga suci. Namun, Zhao Xian tidak tahu banyak tentang hati naga suci. Lagi pula, garis keturunan naga suci langka, dan catatan dalam buku-buku kuno juga sangat kasar dan sederhana. Jam 0:04, 00:07. Tentu saja tidak ada pengenalan yang relevan dengan hati naga suci. Namun, jangan terburu-buru. Mata Zhao Xian sedikit menyipit, dan dia mulai memeriksa pengenalan sistem terhadap seni jantung naga suci. Teknik jantung naga suci, teknik jantung tertinggi dari garis keturunan naga suci. Tingkatan awalnya adalah tingkat rendah, yang berubah seiring dengan kekuatan garis keturunan dan tingkat kultivasi praktisi itu sendiri. Semakin tinggi intensitas garis keturunan dan semakin kuat level kultivasinya, teknik jantung naga suci akan otomatis naik level. Kalimat yang sederhana, tetapi membuat Zhao Xian menarik napas. Sungguh keterlaluan. Teknik ini dimulai dengan tingkat surgawi, dan juga dapat ditingkatkan dengan tingkat kultivasi dan kekuatan garis keturunan seseorang. Benar-benar keterlaluan. Tentu saja, Zhao Xian juga sangat gembira. Dengan cara ini, kekuatan sendiri pasti akan bertambah. Terlebih lagi, setelah menggabungkan darah naga suci ini, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ditambah lagi beberapa pil yang dilelang terkait dengan kultivasi akan dikembalikan. Mengapa kultivasi Anda tidak meroket seperti roket? Memikirkan hal ini, Zhao Xian merasa lebih nyaman. Hadiah dari lelang ini sungguh bagus. Mengenai latihan dan pengalaman seni bela diri berikutnya, Zhao Xian dengan santai melewatkannya. Dia belum menghabiskan banyak dari 100.000 poin pengalaman yang diberikan kepadanya terakhir kali. Sekarang ada 500.000 lebih. Itu tidak bisa digunakan. Itu tidak bisa digunakan sama sekali. Tentu saja, mungkin di tempat itu pengalaman itu belum digunakan. Jadi Zhao Xian tidak terburu-buru dan langsung menyetok barang terlebih dahulu. Tapi, apa sebenarnya pembatas ini? Pandangan Zhao Xian kembali tertuju pada hadiah aslinya. Ada rasa ingin tahu di matanya.
Lalu, dia menjelajahinya. Sederet informasi tersebar di depannya. Unlimiter, produk sistem yang dapat membuka batas atas dan meningkatkan item atau kemampuan apapun tanpa syarat satu tingkat. Sial! Melihat ini, mata Zhao Xian tidak bisa tidak menatap lurus. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Untungnya, dia telah menyegel ruangan itu sejak lama sehingga tidak ada suara yang keluar dan dia tidak takut didengar. Tetapi, dia memang terkejut. Benda ini benar-benar bisa secara langsung dan tanpa syarat meningkatkan item atau bahkan kemampuan Anda ke level yang lebih tinggi. Jika itu hanya untuk meningkatkan harta karun di tubuhnya ke tingkat lain, dia tidak akan terlalu terkejut. Lagi pula, mengubah sampah menjadi harta karun memiliki fungsi ini sendiri. Tetapi, hal ini juga dapat meningkatkan tingkat kemampuan. Bukankah itu berarti keterampilan, seni bela diri, dan bahkan garis keturunan Anda dapat ditingkatkan? Memikirkan hal itu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Namun ketika aku memikirkannya, dia tampak terlalu kecil. Jika kau benar-benar ingin mengatakannya, apakah Xiao Cave Mansion juga dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi? Bahkan mengubah sampah menjadi harta karun dapat meningkatkan levelmu satu level? Memikirkan hal ini, Zhao Xian tidak dapat menahan napas. Sebagai kemampuan berbasis aturan, peran mengubah sampah menjadi harta tidak diragukan lagi sangat besar bagi Zhao Xian. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia tidak mengubah sampah menjadi harta karun. Hampir mustahil baginya untuk menaikkan tingkat evaluasi lelang ke S+ secepat itu. Jika Anda mengubah sampah menjadi harta karun dan meningkatkannya ke tingkat lain, apakah itu oke? Setelah dipikir-pikir dengan seksama, Zhao Xian diam-diam tidak dapat berkata apa-apa. Namun, dia tidak terburu-buru menggunakan pembatas. Bagaimanapun, benda ini dapat digunakan kapan saja. Tepat saat dia tengah memikirkannya, sebuah energi yang familiar tiba-tiba muncul dari dantiannya. Setelah menyadari hal ini, Zhao Xian mengerti bahwa sistem mulai mengeluarkan hadiah. Ekspresinya mengembun dan dia segera duduk bersila. Tak lama kemudian, energi dalam dantian semakin mengembun dan segera menyebar ke seluruh tubuh Zhao Xian di sepanjang anggota tubuhnya. Zhao Xian hanya merasa panas di sekujur tubuh. Seolah-olah dia dibakar oleh api yang berkobar. Namun setelah setiap pembakaran, energi hangat akan segera muncul untuk menenangkannya. Rasa sakit seperti terbakar itu hilang seketika. Sekitar kurang dari 1/4 jam, Zhao Xian membuka matanya. Garis keturunan naga suci telah berhasil diintegrasikan. Bab ke-89. Panggilan. Zhao Xian perlahan menghembuskan napas udara keruh, hanya untuk menyadari bahwa udara keruh itu tampaknya terkontaminasi oleh darah naga, kental dan berapi-api. Dan dia bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahuinya. Setelah menyatukan darah naga suci, tingkat kultivasiku langsung melambung ke puncak alam pengumpulan pil, dan aku hanya selangkah lagi dari alam kekosongan yang menghancurkan. Dia bahkan dapat dengan jelas mendeteksi penghalang alam kekosongan yang hancur. Hanya saja penghalang ini terlihat goyang, seakan-akan bisa pecah sewaktu-waktu. Takut. Menyadari hal ini, Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tepat setelah penggabungan, tingkat kultivasinya meroket ke puncak alam pengumpulan dan... Namun untuk lebih tepatnya, efek fusi belum terwujud sepenuhnya. Dia merasa bahwa setelah dia menerobos alam kekosongan yang menghancurkan, kekuatannya mungkin akan meningkat tajam. Inilah kengerian garis keturunan naga suci. Meningkatkan budidaya Anda semudah meminum air. Benar-benar keterlaluan. Jika orang luar melihat bahwa Gauss yang telah menerobos dari lapisan kedua alam alkimia ke puncak alam alkimia hanya dalam 1/4 jam. Saya takut sehingga saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak di tempat dan memanggilnya monster. Teknik jantung naga suci ini memang sangat misterius. Zhao Xian memejamkan matanya dan merasakan rahasia hati naga suci dalam benaknya,
dan tidak bisa tidak mengaguminya. Sebagai perbandingan, Ju 3000 air lemah yang telah saya kuasai sebelumnya hanya lemah. Memikirkan hal ini, dia melirik panelnya saat ini. Pembawa acara, Zhao Xian. Usia, 22 tahun. Kultivasi, puncak alam pengumpulan dan fisik, tubuh pencari roh. Garis keturunan naga suci kemajuan pengembangan. 1%. Keahlian, tingkat bumi kelas rendah. Teknik 3000 air lemah kesempurnaan. Tingkat surgawi kelas rendah. Teknik jantung naga suci kesempurnaan. Seni bela diri, tingkat tinggi dari level bumi. Teknik tombak raungan naga kesempurnaan. Tingkat atas dari level bumi. Tinju berlian 100 pemurni kesempurnaan. Pengalaman keterampilan yang tersedia saat ini. 540.000 poin dapat digunakan untuk memahami keterampilan atau membuat keterampilan Anda sendiri. Pengalaman seni bela diri yang tersedia saat ini. 571.000 poin dapat digunakan untuk memahami seni bela diri atau membuat seni bela diri Anda sendiri. Fragmen alat yang tersedia saat ini, 602 poin dapat digunakan untuk meningkatkan senjata atau membuat senjata. Batu universal yang tersedia saat ini, 8. Jumlah pengembalian yang tersisa, 1100 kali. Ada kolom tambahan untuk konstitusi dan garis keturunan pada panel. Melihat angka terakhir di kolom garis keturunan, Zhao Xian sedikit terkejut. Jadi ternyata Anda hanya mengembangkan 1% garis keturunan naga suci sekarang? Menurut sistemnya, jika Anda mengembangkan garis keturunan naga suci hingga 100%, seberapa mengerikankah itu? Sejauh mana teknik jantung naga suci akan ditingkatkan? Sika. Memikirkan hal ini, Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selain itu, ia juga langsung mengisi teknik jantung naga suci sejak dini. Hanya dibutuhkan 50.000 keterampilan pengalaman. Selain itu, dia telah menghafal seni bela diri lokal tingkat atas, 100 Refined Diamond Fist, sebelum pelelangan, dan dia baru saja mengisinya sekarang. Biayanya hanya 30.000 pengalaman seni bela diri. Sama sekali tidak ada cara untuk menghabiskannya. Hah? Jumlah pengembalian berubah menjadi 1100 kali? Zhao Xian sedikit terkejut. Lalu, aku ingat bahwa aku telah menerobos ke alam danju. Jadi jumlah pengembalian pun meningkat. Namun, terakhir kali saya melihatnya, jumlahnya tidak bertambah. Mungkin karena sistemnya belum bereaksi. PS, penulis lupa tidak. Dia akan segera menerobos alam kekosongan yang menghancurkan lagi, dan kekuatannya mungkin akan meningkat tajam saat itu. Jumlah pengembalian harus sama dengan pengalaman dalam seni bela diri dan seni bela diri. Itu tidak dapat digunakan. Itu tidak dapat digunakan sama sekali. Tetapi meskipun tidak dapat digunakan, semakin banyak angka-angka ini, semakin Zhao Xian secara alami akan menyukainya. Saya dapat menggunakannya, tetapi saya tidak dapat hidup tanpanya. Selanjutnya, mari kita manfaatkan situasi ini dan menerobos alam kekosongan yang menghancurkan. Zhao Xian berpikir, lalu duduk bersila di tempat, dan kemudian perlahan-lahan mengaktifkan teknik jantung naga suci. Pada saat yang sama, kota Haiyun. Di dekat rumah lelang, banyak orang masih berkumpul dan menolak untuk pergi. Lagi pula, lelang ini begitu menarik sehingga mereka benar-benar memiliki ribuan pemikiran di hati mereka yang ingin mereka bagikan kepada orang lain. Jam 0:01, 00:07. Kota Haiyun saat ini jauh lebih makmur dari sebelumnya. Namun gairah kadangkala dapat padam. Beberapa orang berkata sudah cukup dan merasa hari sudah larut, jadi mereka berbalik dan pergi bersama menuju keluar kota Haiyun. Tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa penjaga di gerbang kota tidak terlihat. Beberapa di antara mereka pergi dengan tergesa-gesa dan bergegas menuju gerbang kota. Saat dia melewati gerbang kota, pergerakan pria itu tiba-tiba terhenti. Para sahabat yang mengikuti dari belakang tampak bingung. Tidak tahu apa yang terjadi padanya.
Jadi dia melangkah maju untuk bertanya, "Hei, kenapa kamu tiba-tiba berhenti?" Akibatnya, pihak lain tidak menanggapi dan rekannya mengerutkan kening. Jadi saya mengulurkan tangan dan mendorong.